Shalom saudaraku, terima kasih buat Tuhan karena Tuhan baik dan senang bertemu kembali dengan saudaraku dalam renungan harian ini. Sebelum kita mulai renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami bersyukur karena Tuhan baik. Dan kali ini kami akan masuk di dalam renungan harian kami dengan judul Saat Hidup Terasa Berat. Marilah Tuhan membuka setiap kehidupan kami dan kami dapat lebih dalam lagi memahami segala kebenaran-Mu, dan marilah Tuhan Yesus Kristus berotoritas atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan masuk dalam renungan dengan judul Saat Hidup Terasa Berat, yang didasarkan pada Matius 11 ayat 28. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kamu merasa hidup ini seperti memanggul karung yang begitu berat di punggungmu? Kamu mencoba berjalan, tetapi setiap langkah seperti tertatih. Ada hari-hari di mana kamu bangun di pagi hari dengan harapan segar, namun begitu melihat notifikasi pekerjaan, tagihan listrik, atau masalah keluarga, semangatmu langsung hilang. Ada hari-hari ketika kamu merasa dunia ini tidak adil, orang lain terlihat bahagia, sementara kamu seperti berjalan di lorong gelap yang tidak berujung. Saya ingin mengajak kamu untuk jujur sejenak. Apa yang sedang memberatkan hidupmu saat ini? Mungkin masalah keuangan, hutang yang menumpuk, kebutuhan yang mendesak, atau mungkin kesehatan, laporan medis yang membuatmu lemes. Bisa juga hubungan yang retak, pernikahan yang nyaris kandas, persahabatan yang dikhianati, atau anak yang tidak lagi mendengarkanmu, atau kamu lelah dengan tekanan pekerjaan, target tak tercapai, atasan yang keras, rekan kerja yang menjatuhkan. Dan yang paling berat bukan hanya masalah itu sendiri, tetapi perasaan sendirian saat menghadapi semuanya. Kamu berpikir, siapa yang peduli? Siapa yang mau mendengarkan aku? Di tengah kepenatan itu, kita mendengar sebuah undangan yang lembut tapi penuh kuasa dari Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata-kata ini sederhana, tetapi jika kamu gali lebih dalam, disinilah rahasia hidup yang penuh damai, meskipun badai belum reda. Mari kita lihat ayat ini secara perlahan. Yesus berkata, marilah kepadaku. Ini bukan sekedar ajakan santai. Dalam bahasa aslinya memiliki arti datanglah, memiliki nuansa panggilan mendesak. Yesus tidak berkata jika kamu sempat datanglah, tetapi sekarang juga datanglah, karena Dia tahu semakin lama kamu menunda, semakin berat bebanmu. Lalu siapa yang Dia panggil? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dalam bahasa Yunani, letih lesu menggambarkan seseorang yang telah bekerja keras sampai kehabisan tenaga. Kamu mungkin pernah merasakan fisik lelah, pikiran kacau, hati hancur. Lalu kata berbeban berat menunjukkan beban yang ditaruh di atas pundak oleh orang lain. Bisa berupa sistem, aturan, ekspektasi, atau bahkan tekanan sosial. Yesus tahu persis bagaimana orang
Yahudi saat itu dibebani oleh aturan agama yang rumit, ditambah penderitaan hidup di bawah penjajahan Romawi. Dan hari ini kita juga punya versi modern dari beban itu. Target kerja, standar sosial, persaingan, tuntutan keluarga, bahkan standar rohani yang salah kaprah. Lalu janjinya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, dalam bahasa aslinya berarti mengistirahatkan, menyegarkan kembali, memberi nafas baru. Bukan sekedar mengurangi beban, tetapi memberi damai yang sejati. Bukan damai karena semua masalah selesai, tetapi damai di tengah masalah. Saudaraku, bayangkan kamu sedang mendaki gunung dengan ransel yang sangat berat. Awalnya kamu semangat karena pemandangannya indah, tapi semakin tinggi beban itu terasa menghancurkan bahumu. Keringat menetes, kaki gemetar. Kamu ingin menyerah tapi tidak tahu harus bagaimana. Lalu seseorang datang berkata, "Berikan ranselmu kepadaku, aku akan membawanya untukmu." Apa yang kamu rasakan? Lega. Itulah yang Yesus maksud. Dia tidak mengatakan gunung akan rata, jalur mendaki akan hilang, tetapi dia menawarkan diri untuk membawa beban itu bersamamu. Ada seorang teman yang pernah berkata begini, "Saya sudah lelah hidup, rasanya Tuhan terlalu diam." Lalu saya tanya, "Kamu mau bawa sendiri semua ini?" Dia terdiam. Kita sering kali mencoba memikul semuanya sendiri, padahal Yesus berkata, "Marilah kepada aku." Saya teringat kisah Maria dan Marta dalam Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Marta sibuk, capek, stres. Dia ingin menyenangkan Yesus dengan pelayanannya. Tapi Maria, dia duduk di kaki Yesus mendengar perkataannya. Marta marah, mengeluh, "Tuhan, suruh dia bantu aku." Tapi Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik." Apa bagian terbaik? Datang kepada Yesus, duduk di kakinya, menyerahkan kekhawatiran. Banyak dari kita seperti Marta, melayani, bekerja, berusaha sebaik mungkin, tapi tanpa duduk di kaki Yesus, kita akan letih lesu. Mengapa kita lelah? Pertama, kita berusaha menyelesaikan segalanya sendiri. Kita lupa bahwa kita ini terbatas. Kita ingin mengendalikan segalanya, padahal hanya Tuhan yang berdaulat. Yang kedua, kita membawa beban yang bukan milik kita. Ekspektasi orang lain, tuntutan sosial, perasaan harus sempurna. Dan yang ketiga, kita tidak punya waktu untuk datang kepada Yesus. Ironisnya, semakin kita sibuk, semakin kita menjauh dari sumber kekuatan. Saudaraku, bagaimana caranya datang kepada Yesus? Yesus tidak meminta kita datang dengan kekuatan, dengan kondisi sempurna. Dia hanya berkata, "Datang." Datang melalui doa. Ceritakan semua keluh kesahmu, jangan formalitas. Datang melalui firman. Biarkan janjinya mengisi hatimu. Datang melalui penyembahan. Nyanyikan lagu meskipun hati menangis. Datang dengan iman. Percaya bahwa dia peduli. Saudaraku, ada seorang pengusaha yang bangkrut. Dia merasa hidupnya selesai. Setiap malam dia minum obat tidur supaya bisa lelap. Sampai suatu hari dia masuk ke sebuah gereja kecil. Saat lagu dinyanyikan, hatinya luluh. Dia menangis, berdoa, "Tuhan, aku sudah tidak kuat, ambil semua ini." Dari situ bukan berarti masalahnya selesai, tapi damai masuk ke hatinya. Dia mulai tenang, punya kekuatan melangkah, dan akhirnya Tuhan pulihkan hidupnya. Yesus tidak sekedar berkata, "Aku kasihan padamu." Dia melakukan lebih. Dia memikul salib, menanggung dosa kita, supaya kita tidak lagi hidup terikat
rasa bersalah. Dia memberikan Roh Kudus supaya kita punya penghibur. Dia menyediakan jemaat keluarga rohani supaya kita tidak sendirian. Hari ini mungkin kamu datang dengan hati yang berat. Yesus tidak janji semua masalah selesai besok, tetapi Dia janji kamu tidak akan memikulnya sendirian. Kelegaan sejati bukan saat beban hilang, tapi saat Yesus ada di sana. Saudaraku, Yesus masih berkata hari ini, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah, jangan tunggu nanti. Buka hatimu, serahkan bebanmu. Dia tidak akan menghardikmu karena lemah. Dia akan merangkulmu, menguatkanmu, dan memberimu damai yang dunia tidak bisa berikan. Haleluya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu hari ini dengan segala kelelahan dan beban hidup kami. Kami sudah mencoba sendiri dan kami tidak sanggup. Kami serahkan semua ini kepadamu. Ajar kami duduk di kaki-Mu, menemukan damai yang sejati. Kami percaya janji-Mu. Engkau memberi kelegaan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Haleluya.